Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan VOA Global Report bersama saya, Aryatna Budianto dari studio VOA di Washington, D.C. Pemirsa, pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat melambat. Tapi rupanya ini justru direspon positif oleh pelaku pasar dan pelaku usaha yang menilai bahwa perlambatan ini justru mengisyaratkan ekonomi Amerika Serikat tidak lagi kepanasan dan kebijakan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve selama ini telah membuahkan hasil. Selengkapnya kita ikuti laporan berikut. Sesuai ekspektasi analis dan investor, terjadi perlambatan dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat. Data terbaru dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan selama sebulan hanya tercipta 150.000 lapangan kerja baru, lebih sedikit dibandingkan perkiraan analis, tapi menguatkan harapan Bank Sentral AS atau Federal Reserve menangguhkan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Where we're moving into is a more normalized job growth distribution and probably a more normalized unemployment rate. So when we're looking at 3.8, 3.9, slight tick up, it gives the Fed more ammunition to do what they have in effect done. And that's kind of put on the pause, switch from this moment where we're worrying about not how high, but to how long. And they're going to let kind of duration do their job for them. So now we're in this, so it's a pause. And the pause is positive. And I think that's an important thing for everybody to remember. Angka bulan sebelumnya direvisi lebih rendah dari estimasi semula, tapi tetap saja data terkini ini menunjukkan telah terjadi pertumbuhan lapangan kerja 34 bulan berturut-turut. This is still a good labor market. The unemployment rate is below 4%. Employers are still adding jobs at an elevated rate, and there's still wage gains out there. Pertumbuhan lapangan kerja juga terdampak oleh mogok manufaktur yang diperkirakan memangkas sekitar 30.000 lapangan kerja dari yang dilaporkan Depnaker. Mogok massal melibatkan anggota Serikat Pekerja Otomotif United Auto Workers berakhir dengan telah tercapainya kesepakatan dengan produsen otomotif terbesar di Amerika Serikat, Ford, Stellantis, lalu terakhir dengan General Motors. Perhatian analis, pelaku pasar, dan pelaku usaha kini tertuju pada pembelanjaan konsumen menjelang puncak musim belanja menjelang Natal dan Tahun Baru. Retail sedikit khawatir tingginya inflasi bakal meredam pembelanjaan konsumen, hal yang juga bakal diperhatikan The Fed dalam pertemuan terakhirnya untuk 2023 pada pertengahan Desember. So is another Fed hike on the table? The Fed has made it clear that they're leaving that open. However, I don't think it's happening this year, simply because the markets have done the Fed's dirty work. What I mean by that is that longer rates, the 10-year, has moved up a good 1% in the last few months. We hit 5%, which we haven't seen since 2007. That's a major tightening of credit. And that in and of itself can slow the economy. That allows the Fed to kind of sit back and watch. And that's what they're doing. Setelah produk domestik bruto AS melonjak 4,9% pada kuartal ketiga, analis umumnya memperkirakan bakal terjadi perlambatan memasuki kuartal terakhir. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya pemirsa, sesaat lagi para pemimpin dan wakil negara-negara kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC akan berkumpul di San Francisco, California dalam KTT APEC ke-30. Pengamat ekonomi menilai bahwa bergesernya strategi Amerika Serikat dari perdagangan bebas tanpa batas menjadi kebijakan dengan target tertentu bisa membantu Washington menarik negara-negara APEC untuk berinvestasi di Amerika, di mana sektor manufaktur kembali bergairah. Dari pabrik semikonduktor di Arizona, Ohio, dan New York, panel surya di Georgia, hingga pembuat kincir angin di Colorado, mesin-mesin pabrik di Amerika kembali bekerja. Well, we are in what we call a manufacturing super cycle. Industrial real estate investment is up by 30% this year. I've talked to a couple of developers and actually spoke at a big conference last week where the industrial development community is all excited.
Menurut pengamat, formula keberhasilan ini adalah miliaran dolar insentif yang dikucurkan pemerintah Presiden Joe Biden serta tarif dan pembatasan perdagangan yang diberlakukan pemerintah Presiden sebelumnya, Donald Trump. We have to recognize that the Trump administration passed a new NAFTA that incentivized more production in the United States, and they imposed tariffs on China that disincentivized imports of auto parts and autos from China. Tak sedikit kebijakan pemerintahan Donald Trump yang dipertahankan Biden, termasuk larangan ekspor teknologi AS ke perusahaan Tiongkok seperti Huawei. Kedua presiden ini pun mendukung kombinasi subsidi dan larangan perdagangan guna melindungi pekerja dan inovasi dari AS. AS adalah negara dengan volume perdagangan terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Dan dengan makin ketatnya persaingan ekonomi dengan Tiongkok, pemerintah AS gencar mempertahankan rekan dagang mereka. So whether that's through supply chains, through coordinating defenses against unfair policies, we are looking for better ways of acknowledging the challenges that we have encountered. Meski mendorong produksi dalam negeri, pemerintah Biden juga meluncurkan inisiatif perdagangan dengan sejumlah kawasan. Salah satunya adalah Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF yang menyasar negara-negara anggota APEC. Analis optimistis, IPEF berbeda dari perjanjian perdagangan lain yang ditawarkan karena meningkatkan perdagangan lewat tahapan yang terstruktur. I think that we do have a new approach now, and I think what I hope is it's not an anti-trade approach, and again, it's not a protectionist approach, but it's a pragmatic approach. Harapannya, ini bisa jadi jalan untuk mendorong ekonomi global yang lebih bersih. When you shorten global supply chains, you also reduce your carbon footprint. Data Bank Dunia tahun 2021 menunjukkan 25% produk domestik bruto AS berasal dari transaksi perdagangan. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, namun alami tren penurunan dibandingkan 10 tahun yang lalu. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan liputan menarik lainnya. Stay tune di VOA Global Report. Pemirsa, kembali dalam VOA Global Report. Labu memang identik dengan musim gugur di Amerika Serikat. Survei Nielsen memperkirakan bahwa penjualan makanan dan minuman dengan rasa labu setiap tahunnya di Amerika Serikat melampaui $500 miliar. Tapi seperti banyak produk saat ini, terutama di Amerika Serikat, labu tahun ini juga terdampak dengan inflasi dan faktor perubahan iklim. Selengkapnya dalam liputan berikut. Tiap musim gugur, konsumen di Amerika Serikat memburu labu. Mulai labu untuk dimakan atau digunakan sebagai bahan masakan, hingga labu untuk dekorasi, termasuk menjelang perayaan Halloween pada akhir Oktober. Pumpkins are a warm season crop. We plant them early summer with intentions on harvesting September or October. There's nothing more worthless than a pumpkin after Halloween. That's a quote that belongs to somebody else, not myself, but one that holds up nevertheless. Menurut perusahaan riset Nielsen, penjualan berbagai jenis makanan dan minuman rasa labu meningkat sekitar 42% dibandingkan 2019. Salah satu contoh makanan atau minuman seperti ini adalah pumpkin spice latte, alias kopi rasa labu dengan rempah seperti kayu manis yang telah dijual jaringan kedai kopi Starbucks sejak 2003. It just gets you in that fall spirit. It's like a little sweet. It's more than just a regular coffee drink. It's a little bit more of like a treat. Ratusan juta cangkir telah terjual selama 2 dekade. I'm South Asian, so I like chai, and it reminds me a lot of that. My boss actually says that it tastes like Christmas to him, so I think it's the best of all flavors. Tahun ini cuaca, terutama curah hujan, cukup kondusif bagi panen labu di tempat penghasil labu seperti Alabama. We pick them and we take them back to our packing shed just down the road, wash them with a solution of bleach to make them last longer and get them clean, and then we bring them as we need them up here. Kondisi serupa tampak di kawasan Amerika Barat Tengah atau Midwest yang juga penghasil labu. We hear of a lot of farmers that maybe have a little less production than they like, but the quality of the pumpkins are still really good. And we hear from others who say that both
production and quality of the pumpkins are excellent this year. Within Indiana and the Midwest, I think there'll be plenty of pumpkins available for consumers. It's going to depend on where you are in the country and what market you buy your pumpkins from. So whether you get them from a local farm or the grocery store, it's going to really dictate the supply and the price. Meski panen labu relatif berlimpah, peningkatan biaya irigasi hingga pupuk membuat labu relatif mahal tahun ini. Harganya naik sekitar 5% dibandingkan tahun lalu menurut perkiraan Departemen Pertanian AS. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya pemirsa, rupanya yang terdampak inflasi bukan hanya bintangnya musim gugur yaitu labu, tapi juga berpengaruh di banyak hal lainnya termasuk adopsi hewan peliharaan. Tempat-tempat penampungan hewan di Amerika sedang mengalami krisis. Banyak di antaranya yang penuh, kekurangan pegawai, sementara jumlah adopsi berkurang. Humane Rescue Alliance di Washington mencatat penurunan tajam adopsi hewan selama 3 tahun terakhir. Our intake of animals is up 4%, but our adoptions of animals are down 10%. Orang bahkan mengembalikan anjing, kucing, hingga kelinci yang mereka adopsi. Lisa berupaya mencegahnya dengan sebuah penawaran menarik. If your animal has a minor medical condition and you can't get a vet appointment or can't afford it, you can bring the animal to us. We have a wonderful hospital here, and our doctors will treat your pet and you can pick them back up. And last year we were able to keep 642 animals with their people, with the families who already love them. Tinggal 2 hewan yang tersisa di tempat penampungan ini, seperti Maccabee, yang mengira mikrofon ini mainan barunya. Belum lama ini, pasangan Taylor dan Nicholas mengadopsi anjing di sini. I'm working from home, so that makes a huge difference. Yeah, I feel like we can make sure that she feels comfortable and just be around all the time, which makes I just love that. 23 juta rumah tangga di Amerika mengadopsi hewan peliharaan selama pandemi. Seiring dibukanya kembali perkantoran, memelihara hewan jadi semakin sulit dilakukan, apalagi di tengah inflasi yang menguras kantong. Menurut survei Forbes baru-baru ini, 44% pemilik hewan harus menggunakan kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan mahal peliharaan mereka. There's no question that pet ownership is getting more and more expensive, and some folks on the lower end of the income spectrum are just going to get priced out. Menurut survei Lending Tree akhir tahun lalu, 1/4 pemilik hewan kesulitan memenuhi kebutuhan peliharaan mereka di tengah inflasi. Hampir 1/4-nya bahkan harus berutang. Warga daerah terpencil terkena dampak paling parah. Di Dumfries, Virginia, jumlah orang yang ingin mengembalikan hewan lebih banyak dari yang mengadopsi. Maybe they've lost their job or something has happened and they're asking us to take the animal back. We always try to help people find a solution before we actually do take the animal back, but sometimes there's just unfortunately no other thing they can do. Tujuannya agar hewan-hewan itu terhindar dari penampungan hewan yang akan dibunuh. Pada 2021, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, jumlah anjing dan kucing yang disuntik mati di Amerika meningkat dan berlanjut ke 2022. Dari Washington DC, VOA. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena sehabis ini akan ada liputan tentang prospek kerjasama bisnis antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam sebuah ajang di kota New York bernama Connecting Indonesia. Dan juga kita akan melihat diaspora Indonesia di sana yang berbisnis karya seni. Stay tune di VOA Global Report. Pemirsa, welcome back di VOA Global Report. Amerika Serikat kembali menjadi 5 besar sumber investasi asing di Indonesia. Kelompok pengusaha Indonesia terus mendorong produk-produk unggulan agrikultur dan juga pertambangan dari Indonesia untuk bisa menembus pasar negara Paman Sam ini. Kita saksikan liputan Naratama dari kota New York. 1,6 miliar dolar atau sekitar 25 triliun rupiah adalah nilai investasi dari Amerika Serikat di Indonesia yang terrealisasi pada Januari sampai Juni tahun ini. Angka tersebut menjadikan AS sebagai penyumbang terbesar nomor 5 setelah Singapura, Tiongkok,
Hong Kong, dan Jepang. Namun melihat potensi negeri Paman Sam, angka itu dirasa masih belum maksimal. Karena kita lihat potensi outflow foreign direct investment dari Amerika ini sangat besar, tetapi baru sedikit yang masuk ke Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah sektor unggulan yang potensial jadi tujuan investasi Amerika, utamanya pertanian seperti rempah, kopi, dan kelapa, serta tambang mineral dan emas. Dua sektor ini konsisten masuk 5 besar yang paling diminati dalam penanaman modal asing di Indonesia sejak 2019. International Summit and Connecting Indonesia di kota New York mempertemukan perwakilan sektor bisnis Indonesia dan Amerika dengan harapan menggenjot investasi Amerika di tanah air. Yeah, no, just there's a lot of interest in Indonesia. The GDP of Indonesia at the moment, the world's slowing down. Indonesia's going ahead full speed. It's an internal consumption is a lot of that GDP growth, and the future just looks great. Yeah. Forum 2 hari ini membuka kesempatan bagi para investor sekaligus membangun jaringan investasi dalam industri pertambangan, pertanian, pariwisata, komoditi, dan energi bersih. Forum yang dihadiri oleh lebih dari 100 investor, buyers, dan pelaku perbankan di kota New York ini mengangkat potensi penanaman modal bagi para pebisnis New York sesuai dengan area dan kebutuhan wilayah di kepulauan di Indonesia. Kalau mereka hanya pergi langsung ke Indonesia tanpa ada company yang mengawal, itu akan jadi masalah juga. Ya kan? Jadi kita adalah bridging-nya, kita adalah brokernya untuk itu, konsultannya. Pemerintah Indonesia akan mengundang para investor ke Indonesia tahun depan. Acara ini rencananya akan menjadi forum tahunan sebagai pintu bagi investor kota The Big Apple untuk berinvestasi di Indonesia. Dari kota New York, Naratama dan Rio Tuasikal, VOA. Nah, pemirsa, masih dari kota New York. Seberapa cuan berbisnis karya seni? Menurut riset dari Statista, nilai pasar karya seni di Amerika Serikat pada tahun 2022 mencapai sekitar 30 miliar dolar. Angka yang justru melebihi level sebelum pandemi. Dan seorang diaspora Indonesia ikut berkiprah dalam bidang ini. Kita ikuti liputan selengkapnya bersama Randy Wijaksana. Dari 116 seniman yang tampilkan karya seninya di pameran seni Superfine di New York City ini, salah satunya adalah pelukis asal Indonesia, Yunita Elvira Anissa. Nisa yang tinggal di New York selama 2 tahun ini mengaku karyanya lebih terapresiasi di pasar Amerika. Di sini benar-benar apresiasi untuk seninya tinggi, dan aku merasa kalau di New York tuh justru dengan background aku yang asing untuk mereka justru tertarik, kayak mereka tuh lebih penasaran karena kan eksotik gitu, kayak oh lo dari mana, dari Indonesia, oh di mana tuh gitu. Superfine adalah pameran lukisan yang berdiri sejak tahun 2015, terbuka untuk seniman AS dan asing yang berhasil lolos kurasi untuk dipamerkan di sejumlah kota besar Amerika Serikat dengan pasar penggemar seni yang besar, termasuk di New York City. There's about a third of the artists that are submitting their work are qualified for the show. So we do have a pretty rigorous qualification process to get into the show. However, that qualification process, it's focused on the quality of the work itself. Pameran seperti ini jadi platform besar untuk memperkenalkan karya seniman baru ataupun yang ingin tembus pasar AS. Selain memerlukan kualitas, James akui faktor kenalan juga penting untuk seniman bisa masuk ke pameran-pameran besar lain. It's focused on either connections or something that is excluding that way, or it's focused on CV experience or something that for a lot of artists is a sticking point, because when everything requires experience on your resume, how do you start having experience on your resume? So, selain kualitas dan presentasi, aspek bercerita jadi salah satu nilai penting untuk pasar AS. Semakin personal, semakin unik. Artwork that has either a unique story or process behind it. So it's not just an artwork that you're buying to put on your wall, but you're really buying a little slice of an artist's story. Hal ini yang membuat karya Nisa dilirik. Karyanya yang khas berwarna hitam dan putih banyak terinspirasi dari citra mistis dan tradisi di Indonesia. Amerika tuh it's
just getting more and more diverse. Dan menurut aku mereka sangat-sangat terbuka sekarang dan mereka haus untuk cari yang baru apa lagi nih. Dan kalau misalnya aku cerita soal animisme tadi, kayak ini kan aku kan suka gambar pohon ya. So aku bakalan ceritain kayak pohon nih punya nilai mistis yang tinggi loh di Indonesia gitu. Ini kayak bener-bener, dan itu mereka sangat oh gitu ya, dan spiritualnya kayak gitu ya. Karya-karya yang ditampilkan di pameran ini punya harga bervariasi hingga $15.000 Amerika. Karya Nisa pun bisa terjual di angka ratusan dolar Amerika. Berdasarkan data Statista, kota New York jadi pusat perlelangan seni dengan pemasukan terbesar di dunia, mencapai $30 miliar AS pada tahun 2022. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Ya pemirsa, sudah setengah jam kami menemani Anda dengan berbagai liputan menarik dari Amerika Serikat dalam VOA Global Report kali ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Aryatna Budianto dari studio VOA di Washington DC. Sampai jumpa minggu depan.